Pada Jumat, Honda Racing Corporation atau HRC resmi mengumumkan bahwa Joan Mir telah memperpanjang kontraknya untuk membela tim pabrikan selama 2 musim. Ia pun akan bertandem dengan Luca Marini yang kontraknya masih tersisa untuk 2025. Sama seperti Marini, Johann Zarco juga masih mengantongi kontrak dengan HRC untuk 2025 dan ia akan bertahan di LCR Honda Castrol. Dengan begitu, maka kini tinggal satu kursi kosong yang tersisa di Honda, yakni kursi LCR Honda Idemitsu. Kursi ini pun sedang diperebutkan oleh Takaki Nakagami dan Ai Ogura. Pramak Yamaha pun dikabarkan tertarik menggait Miguel Oliveira dan Jack Miller. Mereka juga menyebutkan nama Fabio Di Giannantonio dalam daftar incarannya. Yang menarik, sang tim prinsipal Paolo Campinotti juga mengaku tertarik menggait rider Kaik World SPK Andrea Iannone. Dari kubu Ducati, ada 3 kursi yang masih kosong, yakni 2 di Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan 1 di Gresini Racing. VR46 pun diperkirakan akan tetap menaungi Fabio Di Giannantonio yang kali ini akan dikontrak langsung oleh Ducati Corse. Franco Morbidelli pun jadi calon tandemnya. Di sisi lain, kursi di Gresini kabarnya akan diberikan kepada Fermin Aldiger. Saat ini, pembalap Spanyol berusia 18 tahun itu masih berlaga di Moto2 bersama Speed Up Racing, tetapi sudah menggenggam kontrak 2 musim langsung dari Ducati Corse untuk diletakkan di MotoGP 2025 dan 2026. Penantang gelar juara Moto2 Ai Ogura semakin dekat untuk bergabung dengan Trackhouse Racing di MotoGP tahun depan. Demikian yang diungkapkan oleh motorsport.com. Meskipun kesepakatan belum selesai, diketahui bahwa Ogura telah mencapai kesepakatan untuk mengendarai motor satelit Aprilia RSGP untuk Trackhouse, di mana ia akan menjadi rekan bagi pembalap saat ini Raul Fernandez yang baru-baru ini menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga 2026. Kepindahan pembalap Jepang ke Trackhouse menandai perubahan terbaru dalam pasar pembalap yang jika terwujud dapat membuat pemenang Grand Prix 4 kali Jack Miller tidak memiliki kursi tahun depan. Miller sebelumnya dikaitkan dengan tim asal Amerika Serikat tersebut setelah didepak oleh KTM untuk tahun depan dan digantikan oleh bintang baru Pedro Acosta. Juropot yang juga membalap di Moto2 seperti Ogura juga akan tetap menunggu kesempatan naik ke MotoGP setelah melakukan beberapa pembicaraan dengan kepala tim Trackhouse David Brivio. Ogura sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan kursi di MotoGP oleh Trackhouse setelah hasil yang diraihnya bersama tim MT Helmets MSI di Moto2, di mana saat ini ia duduk di peringkat kedua klasemen dan hanya terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen Sergio Garcia. Sejauh ini ia telah mengoleksi 2 kemenangan di tahun 2024, jumlah yang sama dengan Garcia, dan telah menyelesaikan semua balapan kecuali 1 balapan di posisi 5 besar. Ogura juga berjuang untuk meraih gelar juara dunia 2022 hingga akhir, kalah tipis dari pembalap Tech 3 saat ini Augusto Fernandez, tetapi mengalami musim yang sulit pada 2023 yang memaksanya berpisah dengan Idemitsu tim Asia yang didukung Honda dan bergabung dengan MT Helmets MSI. Trackhouse adalah pilihan yang menarik bagi pembalap berusia 23 tahun ini, yang masih menjadi bagian dari daftar pembalap muda Honda dan karenanya akan menjadi kandidat yang lebih mungkin untuk mendapatkan kursi di LCR. Kepindahannya ke Trackhouse pada tahun 2025 hampir pasti berarti bahwa para bos Honda akan terus mendukung Takaki Nakagami. Nakagami telah melakukan pekerjaan yang cukup baik pada musim yang sangat menantang bagi Honda di MotoGP dengan mencetak 10 poin. Sementara rekan setimnya Johann Zarco meraih 12 poin dan pembalap HRC Joan Mir meraih 13 poin. Menariknya, Honda sempat mempertimbangkan kemungkinan untuk menurunkan Ogura di LCR pada MotoGP tahun ini untuk menggantikan Nakagami. Namun, ia menolak tawaran tersebut karena ia ingin naik ke kelas utama sebagai juara bertahan Moto2. Ia juga menganggap terlalu berisiko untuk memulai debutnya dengan motor yang sulit untuk dikuasai seperti RC213V saat ini. Sambil menunggu konfirmasi kesepakatan, ia kini diperkirakan akan menjadi salah satu pembalap baru yang akan mengendarai RSGP bersama dengan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia.
MotoGP Italia 2024 menjadi momen penting bagi bursa transfer MotoGP. Pada awal balapan di sirkuit Mugello, semua orang berasumsi bahwa Jorge Martin akan bergabung dengan tim resmi Ducati. Namun pada minggu situasinya sangat berbeda. Begitu berbedanya hingga Martin akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Aprilia memberi jalan bagi Marc Marquez. Kepindahan ini banyak dibicarakan baik di dalam maupun di luar pedok termasuk Acosta. Menurut Acosta, drama perebutan kursi Ducati Lenovo antara Martin dan Marquez berjalan seperti yang dia harapkan. Acosta pun mengibaratkan drama Ducati ini seperti sinetron di mana si jahat selalu punya keuntungan. Meski begitu, Acosta menegaskan bahwa MotoGP adalah bisnis dan semua orang telah melakukan yang terbaik untuk kepentingan mereka. Namun perubahan ini bisa menjadi lebih baik. Acosta pun melihat Martin senang dan bersemangat dengan Aprilia dan meyakini Martin adalah pembalap yang bisa berada di sana dengan motor itu. Ini bukan satu-satunya perubahan yang dibicarakan Acosta. KTM menutup kedua timnya setelah MotoGP Italia mengonfirmasi Enea Bastianini dan Maverick Viñales di Tech 3. Kedua pembalap akan memiliki material pabrikan KTM, jadi Acosta sangat optimis tentang tahun depan. Namun keputusan Viñales benar-benar mengejutkan bagi pembalap 20 tahun itu. Alex Marquez berlibur dengan euforia setelah berbagi podium pertama dengan kakaknya Marc, namun tetap realistis dengan kemampuannya yang sebenarnya. Pembalap Spanyol yang tahun lalu memenangkan 2 sprint race dan meraih 2 podium Grand Prix yang cukup mengantarnya ke peringkat ke-9 klasemen sedang berjuang untuk memberikan performa lebih baik musim ini. Seperti Marco Bezzecchi yang hanya sampai di posisi ke-12 klasemen keseluruhan padahal tembus 3 besar musim lalu. Adik Marc Marquez ini belum menemukan kunci untuk benar-benar merasa nyaman dengan Ducati 2023. Meskipun ia berhati-hati untuk tidak mengkritik motornya, rider Gresini ini tidak menyembunyikan perasaan yang menghambatnya. Di Jerman, ketika diminta untuk menilai paruh pertama musim ini, ia awalnya memberi nilai 6 dari 10. Alex mengaku punya masalah pada feelingnya yang kurang dengan motor. Feeling Alex belum mencapai 100% dengan setup motornya. Dan ada beberapa area di mana dirinya masih kesulitan. Alex menilai harus lebih konsisten dalam catatan waktu, terutama dalam hal kecepatan. Dalam satu lap, Alex mengaku motornya memungkinkan baginya untuk menjadi lebih cepat dari tahun lalu. Tetapi dalam hal kecepatan balapan, dirinya merasa lebih sulit.